Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Kali ini saya akan membahas mengenai pendaftaran hak tanggungan elektronik yang sering dikenal dengan istilah HTEL. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai proses terjadinya hak tanggungan, yaitu meliputi dua tahap. Tahap pertama, tahap pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya akta pemberian hak tanggungan di PPAT. Sedangkan tahap kedua adalah tahap pendaftaran hak tanggungan. Dua tahap ini harus dilakukan. Tahap pendaftaran hak tanggungan ini menentukan saat lahirnya hak tanggungan. Jadi memang harus dilakukan pendaftaran, karena kalau tidak terjadi pendaftaran, maka tidak terjadi hak tanggungan. Kalau tidak terjadi hak tanggungan, maka kreditor berkedudukan sebagai kreditor konkuren, bukan kreditor preferen. Dan pendaftaran hak tanggungan ini juga untuk memenuhi asas publisitas dalam hak tanggungan. Karena dengan adanya pendaftaran di kantor pertanahan, maka di sini memenuhi asas publisitas. Masyarakat umum bisa mengetahui adanya catatan mengenai hak tanggungan di kantor pertanahan. Saat ini, pendaftaran hak tanggungan tidak lagi dilakukan secara manual. Dulu dilakukan secara manual, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Saat ini, sudah dilakukan secara elektronik dengan sistem pendaftaran hak tanggungan elektronik secara terintegrasi. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Dan dengan keluarnya peraturan ini, maka peraturan lama, yaitu Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik dicabut dan tidak berlaku lagi. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan pelayanan hak tanggungan elektronik adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan dan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik secara terintegrasi. Tujuannya untuk apa? Kenapa dilakukan sistem pendaftaran hak tanggungan ini secara elektronik? Yaitu untuk menerapkan pelayanan hak tanggungan secara terintegrasi dengan elektronik dan untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan supaya memenuhi asas keterbukaan, asas publisitas. Kemudian untuk ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pelayanan publik. Juga untuk menyesuaikan perkembangan zaman, untuk menyesuaikan perkembangan hukum, karena hukum selalu berkembang, dinamis, senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Ya, sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kemudian juga untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat selalu berkembang. Terlebih pada masa sekarang, pada era revolusi industri 4.0, semuanya berbasis elektronik. Nah, disinilah pendaftaran hak tanggungan juga dilakukan secara elektronik. Nah, jenis pelayanan hak tanggungan elektronik itu meliputi apa saja? Yang pertama, pendaftaran hak tanggungan. Kemudian yang kedua, peralihan hak tanggungan. Perubahan nama kreditor. Ini ya yang ketiga. Kemudian yang keempat, penghapusan hak tanggungan. Sebenarnya ini yang dimaksudkan adalah pencoretan hak tanggungan. Tapi di situ di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, nah ini disebutkan penghapusan hak tanggungan. Kemudian yang kelima, perbaikan data. Itu pelayanan yang dilakukan dengan sistem elektronik dalam pendaftaran hak tanggungan.
Kemudian pengguna sistem hak tanggungan elektronik itu siapa? Yang pertama adalah kreditur. Yang kedua adalah PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh kementerian. Maksudnya adalah Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kemudian bagaimana mekanismenya? Mekanisme pendaftaran hak tanggungan elektronik. Yang pertama adalah kreditur mengajukan permohonan pendaftaran hak tanggungan elektronik melalui sistem hak tanggungan elektronik yang diselenggarakan atau yang disediakan oleh kementerian. Nah, dokumen kelengkapan persyaratan disampaikan oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Jadi setelah ada penandatanganan APHT di PPAT, kemudian dilakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini dilakukan secara elektronik. Nah, kemudian persyaratan permohonan pelayanan hak tanggungan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Selanjutnya, PPAT menyampaikan akta PPAT dan dokumen kelengkapan persyaratan melalui sistem elektronik miliknya mitra kerja yang terintegrasi dengan sistem hak tanggungan elektronik tersebut. Nah, selanjutnya menyampaikan dokumen dilengkapi dengan surat pernyataan mengenai pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan tersebut. Kemudian seluruh dokumen kelengkapan persyaratan wajib disimpan oleh PPAT. Selanjutnya adalah permohonan pelayanan hak tanggungan elektronik itu yang telah diterima oleh sistem hak tanggungan elektronik diberikan tanda bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem. Kemudian pelayanan hak tanggungan elektronik dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di kementerian. Permohonan ini diproses setelah data permohonan dan biaya terkonfirmasi oleh sistem hak tanggungan elektronik. Dalam hal pembayaran biaya tidak terkonfirmasi oleh sistem hak tanggungan elektronik, maka kreditor dapat melakukan konfirmasi secara langsung, secara manual ke kantor pertanahan atau layanan pengaduan. Dan selanjutnya, sebelum hasil pelayanan hak tanggungan elektronik diterbitkan, kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk harus memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan dan konsep sertifikat hak tanggungan elektronik yang dilakukan melalui sistem hak tanggungan elektronik. Selanjutnya adalah dalam hal hasil pemeriksaan tadi, terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, maka kemudian diberitahukan kepada kreditur dan atau pejabat pembuat akta tanah, supaya segera dilengkapi berkas-berkas tersebut. Dokumen persyaratan tersebut kemudian harus dilengkapi paling lama hari ke-5 sejak permohonan pelayanan diterima oleh sistem hak tanggungan elektronik. Dalam hal jangka waktu berakhir dan kreditur dan atau PPAT tidak melengkapi berkas tersebut, maka permohonan dinyatakan batal. Jadi kalau sudah 5 hari sejak permohonan, kemudian tidak dilengkapi semua berkas, semua data, maka kemudian dianggap bahwa ini dinyatakan batal Kemudian dalam hal dokumen persyaratan telah sesuai, maka kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atas unggahan dokumen persyaratan dan konsep sertifikat hak tanggungan elektronik tersebut. Dalam hal kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk tidak melakukan pemeriksaan sampai pada hari ke-7 dan hasil pelayanan hak tanggungan elektronik diterbitkan oleh sistem hak tanggungan elektronik, maka dianggap memberikan persetujuan dan atau pengesahan. Kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab secara administratif
atas hasil pelayanan hak tanggungan elektronik tersebut. Kemudian setelah proses pendaftaran tadi ya secara elektronik ya dengan sistem hak tanggungan elektronik, ada hasil pelayanan hak tanggungan elektronik. Nah, hasil pelayanan hak tanggungan elektronik ini berupa apa saja? Yang pertama adalah sertifikat hak tanggungan elektronik. Kemudian catatan hak tanggungan pada buku tanah, hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Selanjutnya yang ketiga adalah catatan hak tanggungan pada sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pencatatan hak tanggungan pada buku tanah, hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dilakukan pada buku tanah elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Kemudian pencatatan hak tanggungan pada sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh kreditur pada sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijaminkan atau menjadi objek jaminan ya. Kemudian selanjutnya catatan tersebut menjadi satu kesatuan dengan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Hasil pelayanan hak tanggungan elektronik disampaikan kepada kreditur melalui sistem hak tanggungan elektronik dan atau melalui domisili elektronik. Kemudian pelayanan hak tanggungan elektronik disahkan dengan tanda tangan elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menjaga keutuhan dan keotentikan dokumen elektronik yang bersangkutan. Tanda tangan elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian penerbitan sertifikat hak tanggungan elektronik yaitu pada hari ke-7 setelah permohonan pelayanan hak tanggungan elektronik secara terintegrasi tadi ya dengan sistem hak tanggungan elektronik. Bentuk sertifikat hak tanggungan elektronik dan catatan pembebanan hak tanggungan elektronik dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Lampiran 2 maksudnya adalah lampiran 2 dari Peraturan Menteri Agraria nomor 5 tahun 2020 ini ya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai hak tanggungan elektronik, sistem pendaftaran hak tanggungan elektronik. Sebenarnya intinya adalah sama, bahwa hak tanggungan itu harus didaftarkan di kantor pertanahan. Nah, kalau dulu dengan manual, sekarang dengan sistem elektronik, sehingga lebih mudah, diharapkan lebih cepat, lebih tepat waktu, lebih bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna hak tanggungan elektronik yang yang melakukan hubungan hukum hak tanggungan elektronik tersebut ya, hak tanggungan. Jadi hak tanggungan ini akan lebih mudah prosesnya. Pendaftaran hak tanggungan lebih mudah, lebih cepat prosesnya. Itu harapannya dengan dilakukannya hak tanggungan elektronik atau pendaftaran hak tanggungan elektronik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.